Sultan Tahmidillah menikahkan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Ratu Aminah, yaitu keponakan beliau sendiri, yang mana Pangeran Toha, ayah Ratu Aminah, sudah terlebih dahulu wafat. Sultan Tahmidillah menjadi wali nikah dari Ratu Aminah dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. هلا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. هلا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusti Muhammad Novianur. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Dan saya mengucapkan kepada teman-teman selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bulan Syawal ini adalah berkenaan dengan haulnya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana beliau ini wafat pada tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah. Kalau di bulan Masehinya 13 Oktober 1812 Masehi. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan para sultan-sultan Banjar sangat erat hubungannya, bahkan saling berkasih sayang. Selain Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang mufti besar di Kesultanan Banjar, juga seorang, maka di sini saya akan bercerita hubungan Kesultanan Banjar, sultan-sultannya dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Awal pertemuan dengan Sultan Banjar pada suatu hari, Sultan Tahlilullah bin Sultan Saidullah, yang mana beliau Sultan Banjar ke-7, sedang berjalan dengan para pengawal ke sebuah kampung Lokgabang. Sultan menyapa kepada rakyatnya, melihat keadaan para rakyat pun sendiri. Ketika itu Sultan pun melihat ada anak kecil berumur kurang lebih 7 tahun sedang melukis. Sultan pun takjub dengan anak ini. Sultan meminta izin kepada sang ayah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk meminta dibawa ke istana untuk dirawat, diasuh langsung oleh Sultan Tahlilullah. Karena pandangan Sultan kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini, Sultan sudah melihat bahwa cikal bakal anak kecil ini, yaitu Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ini akan menjadi orang besar di negeri Banjar. Sultan Tahlilullah sangat sayang dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini. Maka orang tua angkat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Sultan Tahlilullah, Sultan Banjar ke-7, yang mengasuh sekitar 30 tahun. Setelah Sultan Tahlilullah wafat, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pun sangat sedih kehilangan orang yang disayangi dan menjadi orang tua asuh telah wafat. Lalu diteruskan oleh anak beliau yang bernama Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah, Sultan Banjar ke-8. Karena usia Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah 30 tahun, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari meminta kepada Sultan Tahmidullah untuk belajar ke Mekah untuk menuntut ilmu. Sultan pun mengabulkan permintaan dari Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari karena atas wasiat ayah Sultan, yaitu Sultan Tahlilullah, kepada anaknya sendiri, yaitu Sultan Tahmidullah, untuk meneruskan untuk merawat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lalu Sultan Tahmidullah pun memberangkatkan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke Mekah untuk menuntut ilmu. Pada masa jabatan Sultan Kuning, Sultan Hamidullah bin Sultan Tahmidullah yang wafat tahun itu juga, yang meneruskan oleh sesepuh kerajaan Hasil Mosarah, mengangkat adik beliau yaitu Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahmidullah menjadi Sultan Banjar. Karena anak Sultan Kuning masih belum dewasa, Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahmidullah, Sultan Banjar ke-10, yang membiayai Datu Kelampaian selama di Mekah, dan beliau juga adalah Sultan Sepuh yang menyatukan seluruh wilayah Kesultanan Banjar di masa beliau. Setelah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kurang lebih 35 tahun menuntut ilmu di Mekah, Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah, Sultan Banjar ke-12, yang menyambut kedatangan Datu Kelampaian sewaktu tiba
di tanah Banjar dengan penyambutan yang sangat mewah dan rasa bahagia. Sultan Tahmidillah sangat senang dengan kedatangan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di negeri Banjar. Sultan Tahmidillah berguru dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sultan meminta kepada gurunya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk menulis dan mengarangkan kitab yang diberi nama Sabilal Muhtadin. Sultan Tahmidillah di Martapura mendirikan sebuah kampung yang diberi nama Kampung Dalam Pagar untuk dijadikan pusat mengaji berbagai bidang ilmu agama. Sultan Tahmidillah menikahkan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Ratu Aminah, yaitu keponakan beliau sendiri, yang mana Pangeran Toha, ayah Ratu Aminah, sudah terlebih dahulu wafat. Sultan Tahmidillah menjadi wali nikah dari Ratu Aminah dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari karena Pangeran Toha, adik Sultan Tahmidillah, yang berpulang ke rahmatullah terlebih dahulu. Sultan Tahmidillah murid pertama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mengaji di Dalam Pagar. Beliau pun mendirikan pondok di Dalam Pagar sebagai tempat istirahat Sultan setelah mengaji dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan beliau juga berwasiat kepada anak-anaknya apabila beliau wafat, beliau meminta dimakamkan di Dalam Pagar di tempat pondok ketika Sultan melepas belajar dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau berwasiat kepada anak dan cucunya untuk menghormati dan jangan menyakiti hati anak-anak, cucu dan zuriat gurunya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pun membalas dengan mendoakan turunan anak cucu Sultan Tahmidillah berberkat hidupnya. Setelah wafat Sultan Tahmidillah yang dimakamkan di Dalam Pagar selepas belajar dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Terus di zaman pemerintahan anak Sultan Tahmidillah yaitu Sultan Sulaiman Rahmatullah, Sultan Sulaiman Rahmatullah pun sempat belajar dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada saat itu umur Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat sepuh. Sultan Sulaiman Rahmatullah beliau banyak memiliki kitab-kitab hadis yang beliau minta dipesankan kepada gurunya yaitu Mufti Haji Jamaluddin. Sultan Sulaiman pun juga belajar dengan anak Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Rahmatullah, Tuan Guru Besar Sesepuh Kesultanan Banjar yang membawa kesejukan dan kedamaian yaitu Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berpulang ke rahmatullah pada malam Selasa di antara Isya dan Maghrib tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah bertepatan 13 Oktober 1812 Masehi. Kembalilah Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke hadrat Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Awan mendung meliputi seluruh wilayah Kesultanan Banjar. Sultan Sulaiman Rahmatullah merasa kehilangan yang sangat tak terlupakan. Dengan kebimbingannya, Sultan menjalankan roda pemerintahan begitu damai, tentram, dan sejuk. Sultan Sulaiman Rahmatullah sebagai murid seringkali meminta pendapat jika menemui kesulitan dalam berbagai hukuman masalah. Dengan kehadiran anak cucu jurid gurunya ini, Sultan pun merasa terobati karena juriat guru beliau menjadi guru-guru di Kesultanan Banjar. Nah, demikianlah semua sultan-sultan ini yang terlibat dalam sejarah perjalanan hidup Datuk kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Diteruskan dengan anak dari Sultan Sulaiman Rahmatullah yaitu Sultan Adam Al-Auzubillah, Sultan Banjar ke-14, berguru kepada anak-anak dari Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan juga Sultan Abdurrahman, anak dari Sultan Adam Al-Auzubillah, juga berguru dengan cucu Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Begitu juga dengan Sultan Pangeran Hidayatullah, anak dari Sultan Abdurrahman, juga berguru dengan cucunya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai seterusnya ke bawah, anak cucu turunan Sultan pun juga belajar dengan turunan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai dalam ikatan perkawinan antara keturunan Sultan Banjar dengan turunan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya pun sendiri terjalin ikatan perkawinan dengan turunan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu dari turunan ketujuh dari Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan istri beliau yang bernama Tuan Guat yang beranak Khalifah Zainuddin dengan tidak sengaja, karena memang mulai zaman Sultan Banjar ada ikatan saling berkasih sayang dan perkawinan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nantikan cerita-cerita lainnya tentang sejarah Kesultanan Banjar dan para datuk pejuang Banjar. Wassalam.
صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير